Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita memasuki doa pagi secara online. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami pagi tadi, memberikan kepada kami hari yang baru dan nafas yang baru. Dan kami mohon perjalanan hidup hari ini kami ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena itu kami sebentar mau buka kitab, mau merenungkannya, agar kiranya Roh Kudus menolong kami supaya semua itu boleh menjadi tuntunan buat hidup kami hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baca Alkitab kita terambil dari Mazmur 69 ayat 2 sampai ayat 7 dan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Mazmur 69 ayat 2 sampai 7 dan ayat 31 sampai 37. Firman Tuhan begini: Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau. Ya Tuhan Allah semesta alam, janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Kemudian ayat 31 sampai dengan 37 demikian: Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Siap supaya orang-orang yang di sana dan memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian bacaan kita, saudara-saudara, dari Mazmur 69. Inilah doa dalam kesesakan yang ditulis oleh Raja Daud, dan kita tahu siapakah Daud. Daud sesungguhnya raja yang hebat, raja yang dapat membuat Israel aman dari musuh-musuhnya. Tetapi sekarang kita melihat, kita membaca bahwa raja yang hebat itu sedang mengalami hal yang berat. Di dalam kata-kata air, rawa, air
air yang dalam dan gelombang pasang. Kata-kata itu dipakai untuk memperlihatkan oleh Daud bagaimana penderitaan yang dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya apa kesalahan Daud? Apakah kejahatan Daud? Penderitaan yang dialaminya saudara-saudara, yang membuat dia nyaris tenggelam, yang membuat dia berdoa tanpa henti dan berseru-seru kepada Allah sehingga kerongkongannya hampir kering. Saudara-saudara, memang dia menyadari dia orang yang berdosa, tetapi dia tahu bahwa kesalahan tidak ada padanya. Penderitaan yang ditanggung bukanlah atas hukuman karena dosa-dosanya. Dia menderita justru karena keberpihakannya kepada Allah. Dan orang-orang membenci justru karena dia dekat dengan Allah. Orang-orang berkomplot saudara-saudara supaya mereka dapat mengenyahkan Daud. Saudara-saudaranya pun ikut membuang Daud. Itulah penderitaan yang begitu berat yang Daud alami. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Mazmur ini adalah memang menyatakan penderitaan dan kelemahan yang dihadapi oleh Daud. Penyebabnya adalah justru karena dia dekat dengan Allah. Dan saudara, keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya justru membuat Daud menderita karena mereka ingin menghancurkan Daud. Tetapi Daud sang pemazmur percaya bahwa Allah akan membebaskan dan membuatnya sejahtera. Dalam situasi yang berat dan kacau itu saudara-saudara, seperti itu Tuhan yang menjadi sumber pertolongannya. Karena itu dia meminta Tuhan menjawab panggilan dan seruannya. Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya orang yang menderita bukan karena kesalahan sendiri. Ketika kita dalam kesesakan, dibenci orang, dimusuhi orang karena hal-hal yang benar yang kita lakukan, maka dorongan yang ada ialah membalas kita tidak terima. Tetapi pemazmur yaitu Daud melakukan hal yang berbeda. Dia tetap berpikiran positif. Dia tidak membalas kejahatan orang-orang yang memusuhinya, tapi dia menyerahkan hal-hal yang terjadi itu kepada Tuhan dan membuat Tuhan menjadi sumber pertolongan. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang mencari Allah di dalam doanya, hatinya akan hidup kembali. Demikian ayat 33. Karena itu di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah penindasan dan penderitaan, kita diajak seperti Daud mencari Tuhan. Ungkapan hatimu hidup kembali hendak mengatakan bahwa pemazmur bisa jadi tadinya menderita hampir mati karena penderitaan yang dialaminya. Tetapi karena pertolongan dan kuasa Tuhan, hatinya hidup kembali. Daud, sang pemazmur, tidak kehilangan harapan dalam penindasan dan kesakitan. Itu justru mendorong dia berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita merenungkan dalam kesesakan, dalam kesusahan kita. Kadang kita merasakan sia-sia, percuma mencari Tuhan, percuma berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, cobalah renungkan, itu sering kita alami. Tapi pemazmur mengajak kita, saudara-saudara, bahwa dalam menghadapi penderitaan dan kesusahan yang amat berat, andalan kita cuma satu,
Dia meyakini bahwa Allah tidak buta dan Allah tidak tuli. Dia mengajak kita meletakkan pengharapan pada Tuhan dan mencari Tuhan. Maka kita akan hidup kembali. Hati kita akan hidup kembali. Artinya kita punya pengharapan dan semangat. Daud mengajak kita berbuat seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, akhirnya kita akan melihat pengharapan kita tidak percuma. Kita yakin bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Mungkin sementara ini musuh-musuh kita tersenyum dan tertawa. Akhirnya mereka akan mengucurkan air mata. Saudara-saudaraku, sekarang dunia pun menghadapi pandemi COVID-19. Negara-negara di dunia sedang berjuang memutuskan rantai penyebaran COVID, termasuk di Indonesia. Pemerintah mengajak kita untuk berjuang bersama-sama mengatasinya. Kita diajak jangan patah semangat, tetap berusaha dan berdoa. Kita diajak oleh pemazmur jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Biarlah tahun 2021 ini kita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kiranya vaksinasi dapat dilakukan dengan segera dan pandemi COVID-19 dapat diakhiri. Marilah saudara-saudara, kita tetap ada dalam pengharapan dan percaya penuh akan kuasa dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam hidup kami pun sering mengalami situasi yang tak berdaya. Kami menderita, kami ada dalam kesusahan, bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan kami, tapi karena banyak orang-orang yang membenci kehidupan kami, yang justru setia kepadamu. Seperti Daud, kami tidak putus asa, tetap berpikiran positif, kembali datang kepadamu, memohon Tuhan yang bertindak. Seperti Daud, kami tidak akan membalas dendam, tapi kami boleh mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kami mau menaruh iman hanya kepadamu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kesabaran. Bapa di surga, dalam menghadapi pandemi COVID-19 pun, kami percaya Tuhan terus mau bertindak, menolong kami untuk kami bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Berkati para petugas vaksinasi agar semua berjalan dengan lancar dan negara kami boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa buat mereka yang dirawat karena sakit penyakitnya. Biarlah para dokter dan para medis dapat menolong karena pertolongan Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami, perjuangan kami dalam mengatasi permasalahan dengan kuat kuasa dan pimpinan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.